Ya, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mengenal alat musik drum. Oke, apa aja yang akan kita pelajari ya? Yang akan dibahas pada materi kali ini ada 5, yaitu yang pertama sejarah alat musik drum, kemudian yang kedua bentuk fisik dan bagian-bagian drum, yang ketiga jenis-jenis drum, yang keempat teknik dasar memainkan drum, dan yang kelima adalah fungsi drum. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah alat musik drum. Drum adalah alat musik tertua yang ada di dunia. Alat musik tabuh ini pertama kali digunakan oleh masyarakat Afrika. Hal ini diketahui karena banyaknya fosil drum purbakala yang ditemukan di benua Afrika. Nah, kala itu drum dipakai sebagai alat untuk berinteraksi dengan masyarakat suku-suku primitif pada zaman purba dan juga dipakai untuk upacara adat. Kemudian dari masa ke masa alat musik ini pun kian berkembang. Nah, ini sejarah awalnya seperti ini ya untuk drum ini. Pertama kali digunakan oleh masyarakat Afrika dan juga kala itu drum dipakai untuk interaksi dengan masyarakat suku-suku primitif pada zaman purba dan juga dipakai untuk upacara adat. Nah, kemudian ini dikutip dari anakmusik.com, pada 1890 drum mulai dikembangkan oleh orang Afrika Amerika. Ketika itu drum dimainkan sambil berdiri dan berkeliling kota. Nah, kala itu drum juga terpisah-pisah nih. Pemainnya masing-masing memegang satu alat satu orang. Ini sama seperti marching band ya yang kita kenal sekarang ini ya. Drum pada masa 1890 itu sama seperti marching band. Nah, ini sumbernya dari ini ya webnya ya, kitaanaknegeri.com, sejarah dan perkembangan alat musik drum. Nanti apabila ingin melihat lebih lanjut, bisa mengunjungi web ini atau bisa searching di Google juga untuk menambah referensi. Ya, saya lanjutkan. Pada 1909 ditemukan pedal yang dapat membunyikan bass drum oleh William Ludwig dan Theodore Ludwig. Drum set saat itu dilengkapi dengan roda pada bagian bawah bass drum yang bertujuan untuk memudahkan menggeser perangkat drum. Kemudian kita lanjut ke 1930-an. Alat musik drum kian bervariasi seperti woodblock, tom-tom, tamborin, dan cowbell yang semuanya bisa digabungkan pada bagian atas bass drum. Untuk standar drum set, nah ini di sini ada mana tadi? Drum set ya. Nah, di sini juga ada drum set. Sebetulnya drum set itu kayak gimana tuh? Drum set itu yang kita kenal sekarang ya, yang kita sebut drum itu sebetulnya namanya adalah drum set. Kita agak lompat ke bagian selanjutnya dulu aja, biar ada gambaran. Nah, ini namanya drum set. Satu kesatuan ya, satu kesatuan alat musik ini namanya drum set. Tetapi orang-orang itu dan kita juga menyebutnya sebagai drum gitu aja. Tapi sebetulnya ini adalah drum set. Kita kembali ya. Ya, untuk standar drum set pada waktu itu tahun 1930-an itu terdiri dari isinya drum set itu adalah snare drum 14 inci, bass drum 26 inci atau 28 inci, hi-hat tanpa stand, tom-tom, dan simbal yang dipasang pada bagian atas bass drum. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut di bagian 2 yang tadi sudah saya spill, saya lihatkan sedikit ya. Kemudian head drum pada saat itu terbuat dari kulit hewan. Nah, lanjut ke 1940-an, simbal sudah tidak dipasang di atas bass drum karena sudah menggunakan stand tersendiri. Pada waktu itu juga ditemukan jenis simbal seperti ride, crash, dan hi-hat. Dan lanjut ke akhir tahun 1960-an, seiring dengan ramainya musik hard rock, drum juga terus berkembang. Banyak dari drummer band rock menambahkan variasi drum seperti menggunakan ukuran tom 6 inci, 8 inci, 10 inci, sampai ukuran terbesar 18 inci.
Simbal yang digunakan juga lebih variatif seperti splash, china, dan yang lainnya juga. Dan seiring berjalannya waktu, alat musik yang satu ini terus berkembang hingga saat ini. Nah, itu adalah perjalanan atau sejarah alat musik drum. Kita lanjut ke bagian 2, yaitu bentuk fisik dan bagian drum. Nah, tadi sudah sempat saya spill ya sebelumnya untuk gambar drum. Dan drum yang kita kenal saat ini terdiri dari beberapa bagian-bagian instrumen yang ditunjukkan pada slide ini. Nah, ini untuk drum setnya ya. Mulai dari sini itu ada tom-tom, ragtom, dan mounted tom ya di sini. Kemudian snare di bagian sini, nah, snare drum. Kemudian ini juga tom, namanya floor tom kalau ini. Nah, yang agak gede di sini. Beda dengan ini yang bunder atau lingkaran menghadap ke depan ini adalah bass drumnya. Oke, jadi tom-tom ada 3, 1, 2, 3. Bassnya di sini dan snare-nya di sini. Kemudian yang dari logam-logam ini seperti piringan ini namanya adalah cymbal ya. Ini ada crash cymbal juga ride cymbal. Nah, kalau ini namanya hi-hat. Nah, atas dan juga bawah ini membuka menutup nanti. Kemudian ada stand-standnya juga untuk simbalnya ya. Masing-masing hi-hat punya stand sendiri, crash punya stand sendiri. Kemudian ride juga memiliki standnya sendiri. Oke, ini adalah untuk drum set seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga, jenis-jenis drum. Jenis-jenis drum ada 2, yaitu yang pertama adalah drum akustik dan juga yang kedua adalah drum elektrik. Kita masuk ke drum akustik ya. Drum akustik merupakan drum yang memiliki sumber bunyi dari membran atau membranopon, yaitu pada bagian snare, tom-tom, bass, dan dari logam atau idiopon logam, yaitu pada bagian simbal. Nah, kalau simbal-simbalnya ini sumber bunyinya adalah dari idiopon logam, karena ini dipukul dan juga sumber bunyinya dari logamnya ini, langsung berbunyi ya logamnya ini, sehingga dia masuk ke dalam idiopon. Kalau tom-tom seperti ini bass drum, nah ini sumber bunyinya adalah dari membran, karena yang dipukul adalah membrannya, bukan kayunya ya, tetapi membrannya yang dipukul. Kemudian, apa karakteristik dari drum akustik? Yang pertama, natural dan organik. Nah, suara drum akustik ini dihasilkan melalui getaran membran atau logam saat dipukul, sehingga terdengar lebih kaya dibanding suara sintetis atau buatan pada drum elektrik ya. Nah, ini suaranya itu lebih alami, lebih natural ketika yang dipukul membrannya yaitu bunyi dari membrannya. Nah, autentik atau asli dari membrannya gitu. Kemudian kalau simbal ya berarti logamnya yang bunyi, nah, natural seperti itu. Yang kedua karakteristiknya adalah volume atau suaranya itu cenderung keras, tidak bisa diatur volumenya, sehingga kemungkinan bisa mengganggu lingkungan sekitar. Nah, seperti itu volumenya itu karena ini organik ya atau alami, jadi agak sulit untuk mengatur volumenya, kecuali ketika kita mainnya memang pelan. Nah, mukulnya pelan itu bisa diatur, tapi juga nggak nyaman juga ya. Apabila kita main drum juga pelan-pelan banget gitu juga kurang nyaman. Kemudian selanjutnya ya, karakteristik drum akustik yang ketiga itu cenderung berat dan besar ya. Lihat aja bentuknya seperti ini, sehingga kurang praktis untuk dipindah-pindahkan. Dan yang keempat adalah membutuhkan perawatan rutin seperti penggantian membran dan juga komponen yang aus. Kemudian kita ke drum elektrik sekarang. Nah, drum elektrik bisa dilihat seperti ini ya bentuknya. Merupakan drum yang memiliki sumber bunyi dari listrik dan menggunakan pad sebagai media bunyinya. Pad itu yang mana? Karet-karet yang menjadi komponen utama dalam drum elektrik, pengganti membran dan logam pada drum akustik. Nah, ini karet-karetnya yang putih, kemudian karet-karetnya yang ini. Nah, ini namanya pad, pad semua ini. Komponen utamanya itu adalah pad kalau drum elektrik.
Ini kalau tidak disalurkan ke listrik ya tidak bisa bunyi. Perlu bantuan listrik supaya bisa bunyi untuk drum elektrik ini. Karakteristiknya apa untuk drum elektrik? Yang pertama, kualitas suara yang beragam. Nah, drum elektrik ini salah satu keunggulannya adalah memiliki berbagai macam suara drum yang bisa dipilih. Mulai dari drum akustik hingga drum elektronik yang kekinian, opsi suaranya lebih banyak ya. Kemudian yang kedua, volumenya bisa diatur. Suara drum elektrik dapat diatur volumenya melalui modul drum atau mixer. Nah, hal ini membuat drum elektrik lebih praktis untuk dimainkan di lingkungan yang terbatas. Jadi karena volumenya bisa diatur, apabila kalian memukulnya mungkin agak keras pun nggak masalah. Volumenya bisa disesuaikan. Beda dengan drum akustik yang tadi ya. Kalau kalian mukulnya keras ya suaranya ikut keras. Kalau pelan juga ikut pelan. Tapi kalau drum elektrik beda. Misalnya volumenya diatur kecil ya. Kalian mukul sekeras apapun, volumenya yang keluar tetap kecil karena settingannya seperti itu. Itu untuk karakteristik yang kedua. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah drum elektrik itu cenderung lebih ringan dan lebih kecil dari drum akustik sehingga lebih praktis untuk dipindah-pindahkan, lebih ringkes lah gampangnya ya seperti itu. Kemudian yang keempat, karakteristik yang keempat, drum elektrik tidak memerlukan perawatan rutin seperti drum akustik. Oke, itu tadi untuk jenis drum ya, ada akustik dan juga elektrik. Kemudian yang keempat, teknik dasar memainkan drum. Oke, teknik dasar dalam memainkan drum itu seperti apa ya? Ada beberapa hal ya yang perlu dipahami dan dilatih untuk kita bisa memainkan alat musik drum. Yang pertama, postur tubuh. Ini perlu diperhatikan supaya kita bisa menjaga kesehatan, kebugaran tubuh dan juga keselamatan supaya tidak cedera atau menghindari ketidaknyamanan di dalam bermain drum. Posisi duduknya tegak dan rileks, kaki menapak rata di lantai, santai ya, rileks, tidak tegang. Posisi tangan dan lengan rileks dengan siku sedikit ditekuk dan posisi stick drum sejajar dengan badan. Ini untuk postur tubuhnya ya. Kemudian ada juga teknik sticking. Nah, sticking adalah teknik pukulan yang dilakukan dengan stick drum. Sticking yang umum digunakan dalam bermain drum itu ada downstrike atau pukulan ke bawah. Jadi sticknya dipukul ke bawah untuk memukul baik itu tom, cymbal, snare untuk menghasilkan bunyi. Upstroke juga ada. Kalau upstroke itu pukulan ke atas. Cross stick atau pukulan silang. Dan yang keempat adalah rim shot atau pukulan pada tepi drum. Oke, teknik yang ketiga adalah belajar pola dan fill in. Nah, praktikan dan latih pola-pola sederhana untuk mengiringi lagu dan dilanjutkan dengan berlatih memberikan fill in atau isian di dalam lagu. Nah, fill in ini berguna untuk perpindahan atau transisi dari satu bagian lagu ke bagian lagu lainnya. Misalnya dari bagian lagu utama atau bait ke bagian refnya. Nah, untuk menandai ini bisa menggunakan fill in. Sementara pola ini adalah satu bentuk baku ya yang digunakan untuk mengiringi sebuah lagu. Nah, pola pakemnya istilahnya seperti apa? Meskipun nanti bisa mengalami pengembangan-pengembangan ya. Tapi pola utamanya itu adalah bagaimana lagu itu diiringi menggunakan drum. Polanya seperti apa? Misalnya polanya duk tak duk tak duk tak duk tak. Nah, polanya seperti itu atau mungkin menggunakan pola yang lain lagi. Oke, kemudian yang kelima atau yang terakhir ya adalah fungsi drum. Sebagai alat musik ritmis, drum memiliki fungsi utama yaitu pengiring ketukan lagu. Nah, kata kuncinya di sini adanya ketukan. Sehingga boleh dikatakan kalau alat-alat musik ritmis, nah ini ya, itu adalah jantungnya musik karena peran utama drum sebagai alat musik ritmis dalam hal mengatur ritme, ketukan atau tempo di dalam lagu. Nah, sama seperti detak jantung ya, yang mengatur apakah detaknya cepat, lambat, normal atau tidak. Nah, cepat atau lambatnya detak jantung itu di dalam lagu digunakan atau ada pada alat musik ritmis. Nah, mengatur ketukannya mau cepat, lambat atau sedang itu tergantung dari alat-alat musik ritmis. Salah satunya adalah
drum. Nah, dan drum ini memang di sini dijelaskan ya memainkan peran penting dalam menentukan tempo musik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.